Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi nih sama Miss Adis di hari Rabu, tanggal 21 April 2021 ya. Nah, Miss Adis pertama-tama mau tes dulu nih suaranya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Gracia Kids, joy for you, for me, for all. Coba beri tepuk tangan. Wah, anak-anak, hari ini tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini ya. Nah, anak-anak ingat nggak Kartini itu siapa ya? Ibu Kartini itu siapa ya? Nah, Ibu Kartini adalah tokoh pahlawan perempuan ya, pahlawan wanita yang ada di Indonesia ya. Nah, ia membela para kaum wanita pada saat itu. Nah, anak-anak, yuk kita nanti dengarkan penjelasan lebih lagi ya di kelas masing-masing, dan juga akan ada film tentang Ibu Kartini yang akan dibagikan ya. Nah, anak-anak, yuk sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita mau tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amen. Nah, anak-anak, kita mau angkat pujian kita nih pagi hari ini ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang luas hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi kita mengatakan ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang luas hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Anak-anak, sekarang kita mau ganti pujian kita nih. Siapa yang masih rindu ini memuji nama Tuhan? Nah, kita ganti. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya
sampai sini bersuka cita hari ini. Semuanya bersuka cita ya. Nah, wah kita hari ini mau lanjut untuk menyembah Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, haleluya Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Baik anak kita mau menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau katakan haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anak-anak mari kita mau katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Anak-anak kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Yesus baik. Yesus baik. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Anak-anak baik kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang kita mau terima hari ini. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to listen story Bible. Bless us in Jesus' name. Amin. Nah, anak-anak,
Yuk kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, anak-anak, hari ini Miss Adis mau bercerita lagi nih tentang kebenaran firman Tuhan ya. Kalau kemarin Miss Grace, Miss Rio sudah menceritakan tentang seorang kaya dan seorang yang miskin. Nah, sekarang Miss Adis mau melanjutkan kembali ya. Nah, ada seorang yang sangat miskin saat itu ya. Selain miskin, dia pun sebagai pengemis ya. Badannya penuh dengan luka atau borok ya. Nah, anak-anak tahu nggak siapa namanya? Namanya adalah Bapak Lazarus ya. Nah, Bapak Lazarus itu datang ke sebuah rumah orang kaya sekali ya. Dia memakai jubah halus berwarna ungu. Nah, karena orang kaya ini makanannya banyak, sedangkan Bapak Lazarus itu dalam keadaan sangat lapar sekali. Anak-anak kalau lapar harusnya apa? Harusnya makan ya, tapi Bapak Lazarus tidak punya uang. Bapak Lazarus tidak bisa membeli makanan. Bapak Lazarus pergi ke rumah orang kaya itu berharap supaya orang kaya itu memberikan makanan kepada Bapak Lazarus. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh orang kaya itu? Orang kaya itu tidak mau memberikan makanannya. Wah, pelit ya. Tidak boleh pelit ya. Kita harus saling berbagi ya. Nah, lalu karena orang kaya itu tidak memberi makan kepada Bapak Lazarus, oleh karena itu Bapak Lazarus menerima makanan, dapat makanan dari mana? Dari remah-remah makanan, sisa-sisa makanan ya yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi saat orang kaya itu lagi makan terus jatuh-jatuh di meja. Nah, dari situ makanan yang jatuh dimakan kembali oleh Bapak Lazarus. Kasihan ya anak-anak. Padahal harusnya kalau orang kaya itu karena punya banyak makanannya, kita harus berbagi. Anak-anak suka berbagi nggak? Harus berbagi ya, harus mengasihi sesamanya ya. Nah, ternyata malah orang kaya itu pun malah nggak berbagi. Orang kaya itu malah anjing-anjing mempunyai anjing, dan anjing-anjingnya orang kaya itu datang malah jilatin boroknya Bapak Lazarus, lukanya Bapak Lazarus. Kasihan ya Bapak Lazarusnya ya. Nah, suatu hari si bapak yang kaya ini dan Bapak Lazarus ini sama-sama meninggal. Nah, ya, sama-sama meninggal. Nah, sama-sama meninggal, Bapak Lazarus dibawa oleh malaikat ya ke pangkuan Abraham. Nah, Bapak Abraham ada di surga ya. Nah, orang miskin itu, Bapak Lazarus itu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Nah, orang kaya itu kan juga meninggal nih. Nah, orang kaya itu justru ia tersiksa ya. Justru ia tersiksa orang kaya itu, anak-anak. Orang kaya itu menderita di neraka karena dia tidak mau mengasihi orang lain saat dia masih hidup ya. Nah, orang kaya itu sangat kepanasan. Orang kaya itu berseru teriak-teriak, Tuhan gitu kan ya. Tuhan, tolong kasihanilah aku. Wah, orang kaya itu merasa kesakitan berada di neraka. Anak-anak mau masuk mana? Masuk surga bersama Bapak Abraham dan Tuhan Yesus atau masuk ke neraka? Ada lagunya ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka,
jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Kalau yang neraka, ada nggak yang mau jalan lewat neraka? Nah, atau mungkin ada lagu juga, aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Yesus, supirnya Yesus. Wah, jalannya menuju ke surga, tapi ada kereta kecil, jalannya nubruk-nubruk, supirnya iblis. Siapa yang mau menuju ke neraka ya? Nah, saat bapak yang kaya itu merasa kesakitan, merasa tersiksa, dia melihat Bapak Lazarus lagi ada duduk bersama Bapak Abraham, duduk di pangkuannya Bapak Abraham ya. Nah, dia bilang, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Nah, dan menyejukkan lidahku. Aku sangat kesakitan, katanya gitu. Dalam nyala api ini. Nah, dia mau supaya Bapak Lazarus, dia minta tolong sama Bapak Abraham, tolong supaya Bapak Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air, lalu taruh ke lidah aku sedikit aja, digituin, supaya aku tidak merasa kepanasan. Dahaga aku sangat kepanasan di sini karena nyala api ada di neraka, anak-anak. Wah, takut. Siapa yang mau? Tidak mau, ya kan? Nah, lalu Bapak Abraham berkata, anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik dalam hidupmu. Nah, ingat ya, kata Bapak Abraham kepada Bapak yang kaya itu, dalam semasa hidup kamu sudah menerima semua yang baik-baik karena orang kaya kan. Nah, makannya cukup, minumnya cukup, bisa beli apa aja, bajunya bagus, rumahnya besar. Nah, ya. Sedangkan Lazarus, segala yang buruk telah diterima oleh Lazarus selama di bumi ya. Jadi Lazarusnya waktu di bumi miskin, sakit, luka-luka, kelaparan, kehausan ya. Nah, jadi sekarang Lazarusnya dapat penghiburan, dapat upah di surga, sedangkan kamu mendapatkan hal-hal yang menderita karena si bapak kaya ini dulu tidak mau mengasihi orang lain ya. Anak-anak mau mengasihi orang lain atau tidak? Nah, siapa yang mau mengasihi orang lain? Saya miss. Siapa yang mau tidak mengasihi orang lain? Tidak boleh. Itu adalah sikap yang tidak baik ya. Nah, ingat ya, Bapak Abraham yang berada di surga bersama dengan Lazarus ya, sedangkan si kaya ada di neraka ya, di perapian yang menyala-nyala. Sedangkan Bapak Lazarus sedang duduk di pangkuannya Bapak Abraham, sedang tersenyum ya. Sedangkan si orang kaya itu melihat bahwa Bapak Abraham sedang enak-enak di surga, sedangkan aku sendiri tidak bisa. Aku sendiri kepanasan rasanya. Nah, anak-anak, dari sini kita mau belajar bahwa kita harus mengasihi orang lain. Supaya apa? Supaya hidup kita dapat seperti Bapak Lazarus ya, duduk berada di pangkuan Bapak Abraham ya. Nah, anak-anak, sampai di sini ceritanya dari Miss Adis. Besok dilanjutkan oleh Misterio tentang Bapak Lazarus dan si orang kaya ini ya. Nah, sekarang pertanyaan dari Miss Adis adalah pertanyaan yang pertama.
Pertanyaan yang pertama, Bapak Lazarus, ya. Bapak Lazarus duduk di pangkuan siapa saat ia meninggal? Saat ia meninggal, lalu dia masukkan ke satu tempat. Nah, Bapak Lazarus duduk di pangkuan siapa? Nah, lalu yang kedua pertanyaannya adalah, apa yang diminta oleh Bapak yang kaya itu saat ia ada di neraka? Ayo, apa yang dia minta dari Lazarus saat ia ada di neraka? Nah, itu pertanyaannya dari Miss Adis hari ini ya. Yuk kita mau tutup mata kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini sehingga kami dapat lebih lagi belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami belajar Tuhan untuk belajar mengasihi orang lain. Kami belajar untuk saling berbagi dengan orang lain ya Bapa. Karena kami rindu berada dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Tiba saatnya juga Tuhan kami mau melanjutkan ke aktivitas kelas kami masing-masing. Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu dan juga hikmat daripada-Mu untuk setiap anak-anak TK Gracia Joy Kids. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Anak-anak, yuk kita mau lanjutin ke pelajaran kelas masing-masing ya.